Lasso ceraikan istri usai 25 tahun menikah, enggan disorot media. Kabar perceraian Ari Lasso dan sang istri Vita Desi mengejutkan netizen. Dikarenakan rumah tangga mereka selama 25 tahun ini tak pernah diterpa isu negatif. Kabar perceraian ini diumumkan oleh Ari Lasso melalui Instagram pribadinya. Perceraian itu terjadi bertepatan pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25. Diketahui mereka sudah bercerai sejak bulan Februari tahun 2024. Ari Lasso juga enggan mengungkapkan alasan penyebab perceraian mereka. Tujuan Ari Lasso mengumumkan perceraiannya pada Instagram pribadinya untuk menerpa asumsi dan rumor tentang rumah tangganya. Diungkapkan oleh Ari Lasso juga bahwa perpisahannya dengan Vita Desi sudah mendapatkan persetujuan dari anak-anak mereka. Karena kabar perceraian ini, Vita Desi menjadi sorotan. Diketahui Vita Desi mempunyai beberapa sumber penghasilan selama menikah dengan Ari Lasso. Vita Desi memiliki usaha di bidang pilates, instruktur olahraga, dan aktif menjadi model. Baim Wong dan Paula Verhoeven jalani mediasi, kemungkinan akan rujuk. Diketahui Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani agenda mediasi pada sidang cerai hari ini. Hasil mediasi keduanya belum diketahui, namun Baim mengatakan bahwa tak menutup kemungkinan untuk damai dan rujuk. Baim juga meminta doa untuk dirinya, Paula, dan keluarganya. Ia mengatakan juga bahwa dari awal hanya ingin damai. Baim menambahkan bahwa ia tak menghalangi dan membebaskan Paula untuk bertemu kedua anak mereka. Di sisi lain, Paula tak hadir dan hanya mengirim kuasa hukumnya untuk mewakilkan dirinya. Kuasa hukum Paula, Alfon Kurnia, mengatakan bahwa Paula masih membutuhkan waktu berpikir untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau mau kebenaran ya, maksudnya kalau mau saya jujur gitu loh. Sebenarnya kan ini kan rahasia customer saya, cuman ya kalau memang ada masalah ya. Waktu Mbak Paula sama Niko kesini, saya dapat laporan anak, saya telepon Mbak Im, lu ke ini ya, ke warung ya, saya bilang begitu. Dia bilang enggak, gue lagi ada di rumah kalau nggak salah, dia bilang gitu. Gue kenapa? Enggak, ini Paula ada di tempat gue lagi makan gitu. Sama siapa? Ya karena saya taunya sama Niko, saya bilang sama Niko. Oh iya bro, makasih bro. Seperti itu aja sih gitu. Nah terus yang kedua juga saya pikir sama dia, ternyata dia ada di Jogja kalau nggak salah waktu itu. Saya telepon ada di Jogja. Cuma ada satu ketika yang pertama atau yang kedua itu Paula agak nangis, agak sembab matanya gitu. Laporan anak-anak seperti itu gitu kan. Juga saya nggak tahu ya, mungkin yang entah apa kan kita nggak tahu ya masalahnya karena kan kita di luar waktu itu. Beberapa netizen ikut berkomentar atas pernyataan Wisnu ini. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ternyata belum terdaftar di KUA. Baru-baru ini diketahui bahwa Rizky Febian mengajukan permohonan pengesahan pernikahan agar tercatat resmi di negara. Ternyata pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang berlangsung pada 10 Mei tahun 2024 lalu belum sah secara hukum agama atau disebut sebagai nikah siri. Ternyata pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang berlangsung pada 10 Mei tahun 2024 lalu belum sah secara hukum agama atau disebut sebagai nikah siri. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ini dilangsungkan pada hotel bukan KUA.
Permohonan pengesahan ini sudah didaftarkan Rizky Febian pada 10 Oktober tahun 2024 dan akan digelar sidang perdana pada 4 November tahun 2024. Permohonan pengesahan pernikahan diajukan karena pernikahan yang telah digelar belum tercatat secara resmi di KUA. Setelah pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, Rizky Febian dan Mahalini akan kembali mengajukan KUA untuk disahkan. Dalam sidang ini, baik Rizky Febian dan Mahalini harus hadir dan akan diperiksa di pengadilan. Diketahui juga bahwa Rizky Febian dan Mahalini pernah memposting foto buku nikah yang tidak diketahui keasliannya. Jika permohonan Rizky Febian dikabulkan, maka pernikahannya akan sah secara hukum dan akan diterbitkan akta nikah asli atau buku nikah. Padahal sepele, 5 kebiasaan buruk ini bikin date kamu gagal. Banyak wanita melakukan date karena dipercaya bisa membuat tubuh semakin cantik dan langsing. Namun sayangnya, masih banyak yang tak tahu bahwa diet itu gak melulu soal pola makan, tapi juga gaya hidup sehat yang wajib dilakukan beriringan. Ini 5 kebiasaan buruk yang bisa bikin diet kamu gagal. Memil sembarangan dapat menghambat penurunan berat badan karena konsumsi kalori yang berlebih. Melewatkan waktu makan akan membuat tubuh kelaparan sehingga cenderung membeli makanan cepat saji. Meminum minuman manis yang mengandung kalori berlebih dapat menaikkan berat badan. Kurang tidur cenderung membuat ingin mengonsumsi karbohidrat untuk memulihkan tenaga. Olahraga memang baik untuk menurunkan berat badan, namun harus diimbangi dengan asupan nutrisi yang sesuai agar lebih maksimal.